Piye Mas Kosim, Mas Sinto, Mas Yanto. Makanya menurut saya itu puasa itu berat. Bahkan saya sendiri pernah mengeluh, ya Allah poso abote kayak gini, aku koyo gak kuat. Ini gak ada pengiran aku gak poso. Sampai aku mengeluh dalam hati saya gitu. Gak kuat luwe Ya ibu. Piye Mas yang kaitannya tadi dengan dengan takwa. ya, saya melihatnya justru ini suatu sindiran bagi orang-orang yang berpuasa. Al-Busi tadi semuanya, kalau puasa hanya menahan lapar dan minum, menunda makan dan gitu tadi, itu sama halnya dengan rutinitas sehari-hari. Padahal jelas puasa itu kan meningkatkan takwaan, itu saya melihatnya di situ. Kalau hanya menjalankan seperti itu, apa yang diharapkan takwa tadi tidak mengena sama sekali kalau saya melihat seperti itu. Padahal orang yang berpuasa itu jelas goalnya, endingnya itu adalah bertakwa. Jadi itu yang mungkin yang paling mendalam. Kesan puisi yang tadi, kalau saya hanya menunda makan, menunda minum, memikirkan hari raya, padahal bulan-bulan itu untuk meningkatkan takwaan ataupun tadurusnya, baca Qur'annya dibanyakkan, terus kemudian sholat tarawih juga banyak, tapi ternyata nanti egonya juga masih muncul, kemudian hatinya di dalam itu yang diharapkan puasa yang tingkatan kedua tadi, harapan kita kan kedua dan ketiga sebenarnya itu tidak akan mengenal. Dan tingkatan puasa Mas Ngasto tadi berada 3 itu betul. Jadi kita masih yang di bawah pun justru hanya bisa menahan itu tidak akan bisa, karena orang-orang sufi itu kalau mengharap makan kuku opo itu aja sudah katanya sudah batal. Nanti makan yang apa nanti ada sudah batal. Itulah Dewi luhur sembayang Nikola. Mau maghrib menunya opo kan gitu ya. Nah itulah yang selama ini memang kita rasakan semua. Betul, akhirnya Pak Kosim beratnya di mana tadi kan bilang begitu. Kalau saya beratnya makan gak minum apa berat karena kita melalui rutinitas. Nah itu menjadi hal yang kontroversial. Jadi, protes kan itu. Dan posisinya mbahnya itu tadi menggambarkan bahwa ya tadi kalau orang puasa hanya menjalankan itu saja, di satu-satu itu kan menahan makan, minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari, itu sudah jauh lah dari puisi. Jadi nggak kenal sama sekali ya. Ini mungkin yang lebih menjelaskan nanti yang mbahnya tahu harus apa sebenarnya orang berpuasa yang sesungguhnya. Orang-orang yang berpuasa ini kan justru mbahnya sudah mengalami. Ini yang kita harapkan teman-teman ini dikasih pencerahan. Kita nggak mau nahan ngomong yang nggak enak-enak atau ngerasain itu gibah itu aja udah batal atau mengurangi pahala. Nah ini ya yang kadang kita ini intinya saya mau tanya, gimana sih Mbah supaya bisa menata hati? Ini yang paling penting kan itu. Makanya saya perjalanan dulu nggak pernah diajarin sholat di toto hati ini sik, dibilangnya begitu, toto hati ini sik. Nah, ternyata proses noto hati ini luar biasa sebenarnya. Dulu kalau saya lihat di zaman sunan-sunan itu orang zaman dulu hanya tauhid tadi yang ditanamkan, tauhidmu kuwenceng, engko liyane istilahnya lundung dewe lah Ya, dan fleksibel sekali. Nah itu Pak, itu orang kuat tekan maghrib ya tekan asar. Orang kuat tekan asar ya makanya dikenal poso beduk gitu ya. Orang kuat ya pertama karo tutup kendang, pertama karo terakhir. Fleksibel banget kan dalam konteks mungkin syar'i ya, fleksibel sekali. Mas Sinto yang belum. Iya, berkaitan dengan takwa tadi yang disampaikan oleh Pak Didi.
Nah kita itu sudah di kehidupan Islam itu kan sudah banyak diberikan istilahnya pencerahan-pencerahan dimanapun. Namun demikian tetap hanya saja kita itu sepertinya hanya mengambil kesempatan, tapi setelah kesempatan seperti Rajab, Sa'ban dan Ramadan, hanya itu saja. Namun setelah lewat dari bulan tersebut, mereka juga pura-pura baik, pura-pura ini yang dikaitkan dengan puisinya Mbah tadi sangat jauh karena yang dilakukan hanya seberapa persennya aja, hanya bisa jadi rutinitas pada waktu Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Apalagi sekarang sudah zamannya digital, share-sharean macam-macam lah. Testing itu jam 10 wis metu ya. Nah seperti itu. Terus kemana sebenarnya tujuannya kita kalau rutinitas kita sudah diwarna-warni seperti itu? Oleh karena itu tapi alhamdulillah kita masih puasa juga mendengarkan adzan di musola di masjid, itu alhamdulillah itu selalu kan mengingatkan kita ayo kan. Ya semoga dengan ini nanti pencerahannya banyak menggunakan puisi yang lebih ilmu pengetahuannya lebih bisa di share ke teman-teman atau dulur-dulur SSC. Jadi kalau mengikuti Gus Bah, apapun kita tetap harus bersyukur. Minimal cek poso kan. Minimal cek poso lah timbang nggak poso. Kan gini bahwa puisi tadi itu pendekatannya kan hakikat, bukan syariah pendekatannya. Jadi ya sampean udah terus ya wes aku gak poso wae dadi nglanggar syariah. Tapi kenapa tadi saya kemudian teringat itu karena memang menurut saya sedikit banyak itu menjawab pertanyaan Pak Didi bahwa takwa itu dalam pemahaman yang paling dasar, terus paling misalnya katakanlah tingkat TK gitu ya, itu ya benar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Seperti kita berpuasa ini kan menjalankan perintah gitu kan, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, menjauhi larangan ya. Tapi apakah cukup itu? Apakah itu cukup? Karena kemudian yang terjadi dalam konteks masyarakat kita, terutama Indonesia, ketika ngomong puasa Ramadan itu semua serba paradoks. Selalu ada dua sisi yang berlawanan, gitu. Paradoks itu. Puasa yang seharusnya menahan diri, jenenge puasa itu kan mesti mengurangi. Tapi hasil riset pasar itu menunjukkan setiap bulan Ramadan Indonesia itu justru kebutuhan konsumsi harian itu meningkat drastis. Betul. Nah ini kan paradoks, sesuatu yang harusnya dikurangi tapi justru meningkat drastis. Jadi konsumsi gula, konsumsi macam-macam barangnya tambah. Itu anggaran itu naik Pak ini. Kebutuhan rumah tangga naik semua.